Mungkin karena curah hujan yang tinggi ya. Jadi karena hujannya terus akhirnya kan meluap tuh. Sungainya jadi meluap, terus bendungan juga mungkin jebol ya karena kan volume airnya meningkat banget. Terus isi yang di dalam air itu apa aja, entah bekas dari selokan yang banyak sampah kan itu pasti ada. Seenggaknya ada jalur di rumahnya untuk harus kemana sih gitu. Iya biar langsung. Hello Healthies, kembali lagi di Podcast White Campus. Kali ini ada aku, Hazel Arcatra Cindra, sama aku, Dava Vilhaya. Kami berdua yang akan menemani episode kali ini di awal tahun 2023. Oh iya nih Dav, kan sekarang bulan Januari nih, awal tahun. Kemarin pasti ngerasain liburan dong, gimana nih? Ceritain dong pengalaman liburan tahun 2022 kemarin, akhir tahun. Kalau liburan aku sih bisa dibilang agak miris ya. Soalnya nih waktu pulang kampung nih, kan aku naik motor. Itu di pertengah perjalanan malah jatuh dari motor. Jadi ada beberapa bagian badan gitulah yang pada lecet-lecet sampai jalan tuh pincang-pincang, bener-bener sesakit itulah pokoknya. Terus akhirnya pemulihan itu bener-bener ya, waktu balik lagi ke Semarang itu udah sehat, itu untungnya ya. Jadi mau lanjut kuliah pas banget waktu udah sembuhnya gitu. Nih kalau Mas Hazel sendiri gimana waktu liburan tahun ini? Ya kalau aku sendiri sih ya bersyukur kemarin sempet jalan-jalan ya, tapi lebih banyak jadi ini sih di rumah ya, bantu-bantu orang tua lah gitu. Jadi ya lebih banyak di rumah daripada jalan-jalannya gitu. Oh iya Dav, kan berarti kamu kemarin liburan di rumah ya? Ya di rumah. Itu akhir tahun hujan nggak atau gimana di daerah kamu? Wah alhamdulillah banget ya, itu nggak hujan sama sekali. Benar-benar tahun baru tuh kering kerontang gitu, nggak ada air setetes pun hujan tuh nggak ada gitu. Padahal ya kalau kata orang-orang mah Desember yang bulannya akhirnya ada ber itu kan biasanya hujan-hujan terus ya. Ya tapi nggak tahu kenapa Desember kali ini atau liburan kemarin tuh nggak hujan. Pas malam tahun baru gimana? Iya itu nggak hujan, bener-bener ya kering. Cuman kembang api tahun ini agak sepi ya, nggak tahu kenapa, nggak seramai sebelumnya kan tuh. Terus kan ada beberapa daerah nih khususnya di Indonesia lah. Itu kan ada yang mengalami banjir khususnya di Semarang, tempat kuliah kita gitu. Ya, betul. Walaupun kampus kita nggak kena, tapi beberapa titik di Semarang tuh ya kemarin lumayan parah lah di berita-berita gitu. Nah kalau misal menurut kamu nih, banjir tuh sebenarnya apa ya? Beda-beda nggak sih jenisnya gitu? Menurut aku sih beda-beda ya, karena beberapa ada banjir, terus banjir rob juga ada, banjir bandang, terus juga ada beberapa banjir yang emang disebabkan gara-gara selokan yang banyak sampah. Jadi kan airnya pada naik terus ke lingkungan warga sekitar gitu sih. Jadi emang banjir itu beda-beda. Berarti kalau bisa dibilang itu kemarin yang melanda Semarang lah ya, itu bisa dibilang banjir biasa sama banjir rob ya, karena yang di daerah utara kan juga karena air laut juga kan? Betul. Tapi kalau menurut kamu penyebab banjir tuh biasanya apa aja sih Dev? Mungkin karena curah hujan yang tinggi ya. Jadi karena hujannya terus akhirnya kan meluap tuh. Sungainya jadi meluap, terus bendungan juga mungkin jebol ya karena kan volume airnya meningkat banget. Terus mungkin juga gara-gara minimnya drainase kota ya, belum banyak yang daerah resapan gitu. Betul. Jadinya airnya nggak ngeresep ke tanah, malah naik gitu. Itu juga gara-gara gelombang badai laut juga bisa jadi sih. Terus apa lagi nih Mas kira-kira? Mungkin ini ya kondisi topografis atau bisa dibilang gimana letak suatu daerah itu di sebuah pinggir sungai atau di lembah, kan itu bisa memungkinkan tuh, apalagi di cekungan kan memungkinkan air untuk diam di situ gitu. Betul. Sama mungkin pengundulan hutan, kan air yang dari atas tuh nggak ada yang diserap tuh, jadi langsung turun ke pemukiman lah bisa jadi. Itu betul. Mungkin bisa dibilang salah satu banjir bandang juga ya kategorinya ya. Sama ya mungkin ini apa ya, sudah sering jadi permasalahan, yaitu
buang sampah sembarangan. Betul banget. Padahal tong sampah tuh ada di mana-mana ya. Iya. Orang-orang kayak buang aja gitu. Ya mungkin ini tergantung kesadaran dan kualitas sumber daya manusia di daerah yang bisa timbul banjir gitu ya. Sama pemakaian air tanah berlebihan tuh juga termasuk sih, karena air yang di dalam tanah diserap habis-habisan dengan berlebihan, jadi permukaan tanahnya itu turun, jadi bisa di bawah permukaan air laut gitu loh. Jadi bisa ketika ada banjir rob langsung menggenang di daerah tersebut. Sama urbanisasi mungkin juga salah satu pengaruhnya, karena kepadatan suatu daerah tuh kan pasti jadi banyak bangunan kan, tanahnya kan berkurang nih. Iya, jadi minim. Iya, jadi daerah resapannya juga minim lah. Terus mungkin salah satu lanjutan dari yang pemakaian air tanah itu sebabnya kan bisa permukaan tanah yang lebih rendah dari air laut kalau yang di daerah pesisir ya, gitu. Nah, kalau itu kan tadi beberapa penyebab banjir ya. Kalau menurut Mas Hazel nih, ada nggak sih dampak-dampak banjir yang mungkin akibat dari banjir itu gitu? Kalau dampak sih pasti ada ya, entah itu parah atau enggak sih pasti ada, dan pasti dirasakan oleh korban banjir gitu. Yang mungkin paling kerasa sih kerugian ekonomi dong. Oh iya, betul. Karena ya mungkin ada beberapa yang perabotnya rusak atau mungkin surat-suratnya ya kerendam air, itu kan pasti ngurusnya atau belinya kan pakai uang ya itu, dan nggak murah juga gitu. Dan apa ya? Apalagi kesulitan air bersih. Iya. Karena air yang datang ke rumah itu kan kotor. Iya. Itu pasti kotor dan masalah kesehatan. Karena kan air yang meluap tuh kan kita nggak tahu nih sumbernya dari mana. Terus isi yang di dalam air itu apa aja, entah bekas dari selokan yang banyak sampah kan, itu pasti ada penyakit-penyakit yang ikut mengalir lah di air banjir itu. Terus kadang warga Indonesia tuh malah jadiin banjir kayak wahana gitu nggak sih Mas? Kayak iya, buat bisa renang. Iya. Apalagi anak-anak tuh. Itu kan senang banget lihat air, jadi langsung cupukan di air. Iya. Terus apalagi ada dampaknya tuh? Kalau dari aku sih mungkin jadi kegiatan warga sekitar tuh jadi terhambat ya, kayak misalnya bisa kemana-mana ya? Bener, ada air gitu kan, naik motor susah. Terus misalnya mau kerja juga, maksudnya buka pintu udah basah lagi, jadi mubazir gitu, kayak udah ganti-ganti. Apalagi banyak kendaraan yang mogok kemasukan air juga, itu kan jadi menghambat juga ya? Menghambat banget. Terus juga mungkin prasarana tuh jadi bakal rusak ya, karena mungkin airnya tuh kayak keras banget, akhirnya ada sampai merendam lah. Iya. Terus juga pastinya ini mungkin aja ada itu korban jiwa ya. Itu aduh, mungkin udah parah banget kalau sampai ada korban jiwanya. Tapi kalau menurut kamu nih Dav, apa aja sih yang harus dilakukan ketika banjir datang? Ya walaupun ketika banjir datang sih pasti panik ya, kita belum tentu berpikir jernih untuk melakukan apa atau menyelamatkan apa, tapi seenggaknya buat teman-teman yang rumahnya di daerah rawan banjir tuh bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari ketika musim hujan datang gitu. Apa aja Dav itu biasanya tipsnya apa yang mungkin bisa dipersiapkan atau diselamatkan dulu lah gitu? Yang pastinya tuh surat-surat berharga ya, kayak surat rumah, surat motor, BPKB gitu-gitulah. Itu kan harus dijaga banget ya, surat-surat ya, pokoknya yang penting-penting, surat nikah kali ya Mas ya. Apalagi itu kan kertas, jadi gampang basah lah. Gampang basah, nanti cepet robek, terus gak robek, kayak tulisannya tuh nggak kebaca gitu loh, buyar lah ya. Terus juga mungkin barang-barang yang ada di lemari ditaruh, barang-barang di lemari lagi, barang-barang yang kayaknya penting gitu, mungkin TV, handphone kayaknya nggak sih selalu dibawa ya. Pokoknya barang-barang yang kayak gitu lah, yang penting-penting taruh di atas gitu biar gak kerendam air. Terus juga saluran listrik itu harus diamanin ya, kayak tadi nih televisi. Terus juga mungkin kayak apa sih, kulkas. Terus yang ini yang ada listrik gitu kan, biar gak konsleting juga. Terus juga yang penting itu anggota keluarga yang manula gitu, yang udah tua kan kadang masih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita harus bawa lah, seenggaknya dibawa buat lebih seenggaknya ada jalur di rumahnya untuk harus kemana sih gitu. Biar langsung naik gitu loh. Terus apalagi Mas? Sama
Oh ini kadang dilupa ini sama orang-orang nih, yaitu ini kontak-kontak yang apa ya, kontak ya, apa nomor-nomor yang harus dihubungi ketika ada bencana. Kayak misal damkar mungkin bisa atau mungkin kontak-kontak dari rumah sakit terdekat atau Basarnas mungkin paling tiga tuh RT nggak sih? Iya. RT langsung ke RW atau langsung ke yang lebih berpengalaman di bidangnya gitu. Kalau mungkin ada banjir yang parah bisa langsung dievakuasi. Iya, jadi aman lah ya. Sama mungkin yang harus dibawa saat keluar dari rumah ya, yang pasti kan tadi udah dibahas nih, listrik jangan lupa dimatiin dulu, terus bawa ya baju paling beberapa lah, mungkin langsung menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman gitu. Sama jika air makin tinggi nih karena mungkin bisa panik juga berpengaruh, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana gitu. Mungkin ya tadi Basarnas bisa atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mungkin itu untuk teman-teman yang daerahnya rawan bisa menyimpan nomor dari instansi tersebut biar kalau ada apa-apa tuh langsung menghubungi gitu ya. Iya betul. Nah, kalau untuk mencegahnya tuh kira-kira kita harus ngelakuin apa aja ya Mas? Ya kalau mencegah sih yang paling pertama mungkin dari kebiasaan masyarakatnya dulu nih. Mesti kan terlepas dari hujan kan kebiasaan masyarakatnya juga akan mempengaruhi banjir datang kan. Mungkin yang pertama dan paling sering dikampanyekan mungkin ya, yaitu jangan membuang sampah sembarangan karena itu bisa menyumbat selokan. Itu sangat berpengaruh pada hadirnya banjir gitu. Nah mungkin untuk warga gitu bisa gotong royong, mungkin sebulan sekali bisa kali ya buat rajin membersihkan saluran air atau bersih-bersih biar saluran airnya tuh nggak mampet gitu. Ya, cuman kemarin aku lihat di FYP tuh ada orang-orang Bandung apa ya, dia tuh bersihin selokan sampah-sampah kotor itu loh. Itu mau bisa ditiru ya sebagai generasi muda gitu. Biar itu sangat menginspirasi lah. Betul banget. Nggak takut kotor, nggak takut bau, langsung di set aja. Keren banget ya. Iya, itu udah mungkin untuk langkah lebih besarnya lagi bisa dilakukan reboisasi di jalur air yang dari atas mungkin atau biar ada penyerapan gitu dekat-dekat kali atau sungai gitu bisa, karena bisa membantu untuk menyerap air gitu. Nah mungkin apa ya selanjutnya itu ada memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka nih. Iya. Biar apalagi yang di kota-kota tuh kan lumayan membantu tuh, ada taman itu kan bisa membantu untuk penyerapan air hujan lah, biar nggak terlalu melebar kemana-mana air hujan, biar diam di tanah gitu loh. Terus juga mungkin itu ya Mas, bangunan yang di pinggir-pinggir sungai itu loh. Jadi kan sungainya tuh kecil, kan asalnya besar, terus dijadiin kayak pemukiman gitu. Jadi kan semakin kecil ya. Terus juga mungkin pembangunan gedung-gedung bertingkat ya, itu kan jadi lahan asalnya lahan kosong dijadiin gedung-gedung tinggi. Akhirnya kan ya itu tadi hilangnya daerah resapan. Resapannya hilang. Air tuh bingung mau kemana. Ini harus aku kemana gitu. Jadi bingung airnya tuh mau kemana. Diam aja. Iya, airnya nggak ada kejelasan. Airnya berkumpul di satu tempat dan mengakibatkan banjir itu sendiri. Mungkin itu aja ya Dav. Podcast kali ini. Januari ya awal. Iya. Ini podcast pertama di bulan Januari dan mungkin itu aja dari kita. Semoga teman-teman yang terkena dampak banjir bisa segera pulih, entah dari ekonomi atau dari kebiasaan bisa seperti semula lah ya. Amin. Oke, mungkin itu aja dari kami. Sekian podcast episode kali ini. Aku Hazel Arcatra Cindra. Aku Dava Wilaya. Sekian, terima kasih. Dadah. UKM Med Kampus 2023, saatnya beraksi, berkarya, aktif, berprestasi, berani berkarya di masa muda, hidup pers mahasiswa.